Marwar Sirait mengumumkan pengunduran dirinya sebagai kader PDI Perjuangan yang disebut mengikuti langkah dari Presiden Joko Widodo di tengah panasnya hubungan Jokowi dengan partai berlambang banteng tersebut. Dan seberapa migrasi simpul tokoh ini akan berpengaruh pada elektoral partai maupun capres yang diusung oleh PDI Perjuangan atau akan berpotensi menjadi bola salju mengingat pencoblosan akan dilakukan pada 1 bulan lagi. Dan untuk menganalisanya, sudah bersama kami melalui sambungan online analis politik Universitas Erlangga Pribadi Kusman. Assalamualaikum, selamat malam Mas Erlangga. Waalaikumsalam, selamat malam Mas Bram. Oke, Mas Erlangga langsung saja. Jadi kalau tadi dalam statementnya Mas Ara begitu dikatakan Prabowo dan Jokowi ini contoh bentuk kenegarawanan begitu. Jadi artinya dimensi politiknya jika kita melihat ini lebih kental terhadap pilpres begitu ya, bukan soal partai dan pileg ya. Saya pikir bahwa Pilpres ini menjadi salah satu momentum, Mas, Mhm. momentum dari Ara ya, untuk kemudian bergeser atau berpindah pamit dari PDI Perjuangan. Kalau kita lihat bahwa sebetulnya positioning dari Bang Ara sendiri sebetulnya selama 5 tahunan terakhir itu sebetulnya tidak terlalu signifikan sebagai kekuatan utama dari PDI Perjuangan. Oke. Nah, seiring dengan kemudian pembelahan politik pada saat Pilpres dan kemudian posisi dari Pak Jokowi yang mengambil langkah berbeda dari PDI Perjuangan itu sendiri, maka di sini Bang Ara kemudian melakukan kalkulasi politik dalam konteks ketika posisinya kemudian tidak begitu tampil dalam PDI Perjuangan dan mengambil langkah untuk mengikuti Pak Jokowi dan pilihan politiknya kemudian pamitan dari PDI Perjuangan. Nah, tapi Mhm. saya pikir bahwa uh, mundurnya Bang Ara sendiri dari PDI Perjuangan secara personal tidak signifikan dampaknya Oke. bagi PDI Perjuangan itu sendiri. Oke, kalau Begitu tidak kira-kira. oke, Mas Erlangga, kalau Anda katakan tidak signifikan, ini artinya secara elektoral perolehan partainya atau kemudian paling tidak nanti akan bisa berdampak pada perolehan Ganjar Mahfudnya, begitu Mas Erlangga? Iya, saya pikir bahwa kalau kita melihat bahwa Bang Ara sebagai satu variabel, maka variabel Bang Ara itu sendiri tidak akan memberikan pengaruh baik terhadap perolehan Ganjar Mahfud sebagai pasangan yang didukung oleh PD Perjuangan ataupun dalam pileg. Karena kalau kita lihat bahwa pada saat PD Perjuangan sendiri mengusung Jokowi pada Mhm. 5 tahun lalu misalnya, dan dalam pileg memang posisi Bang Ara sendiri pada waktu itu sudah tidak signifikan sebagai kader utama uh, yang kemudian terlibat dalam pertarungan kontestasi Oke. elektoral pada waktu itu. Baik, Mas Ya, Erlangga, tapi kemudian ketika kemarin diumumkan mundur begitu, terus tidak lama ternyata banyak kader dari TMP atau Taruna Merah Putih di Majalengka yang juga mengikuti kemunduran atau langkah mundur ini begitu. Kalau Anda katakan tidak signifikan, apakah ini jangan-jangan ketika sudah diikuti oleh gerbongnya, ini juga berpotensi begitu, apalagi untuk simbol-simbol ketokohan lain yang mungkin merasakan hal yang sama atau mirip begitu dengan Bang Ara ini? iya, saya pikir misalnya perpindahan kader dari satu partai ke partai yang lain itu adalah hal yang biasa gitu. Dan pasti bagi jejaring politiknya yang menurut saya juga mungkin tidak terlalu besar pengaruhnya kepada PDI, itu tentu akan mengikuti. Kalau kita lihat contoh misalnya dari partai lain, itu juga banyak dulu pernah kita misalnya melihat eh, misalnya kayak kemarin Pak Sandiaga Uno berpindah dari Gerindra misalnya Mhm. ke P3 atau kemudian dan itu juga tidak terlalu signifikan pengaruhnya bagi pelemahan partai misalnya pada kita lihat. Nah, kemudian juga misalnya pada waktu itu Pak Ruhut Sitompul misalnya, Bang Ruhut Sitompul pernah bergeser dari Demokrat ke PD Perjuangan dan itu kemudian juga saya pikir semuanya itu merupakan hal yang biasa dan belum tentu mempengaruhi perubahan partai. Yang kemudian patut kita kalkulasi ke depan itu bukan Bang Aranya, tapi orientasi dan pilihan politik Bang Ara mengikuti Pak Jokowi. Mhm. Karena kalau kita lihat dalam konteks internal PD Perjuangan, kita bisa melihat bahwa migrasi kader-kader ini sangat berhubungan dengan kedekatan dengan Pak Jokowi dan hubungan kedekatan dengan Pak Jokowi dari masing-masing kader dan mereka mengikuti orientasi politik Pak Jokowi. Mhm. Nah, kalau Oke. kita lihat, saya melihat bahwa ini merupakan kalkulasi
opportunity politics. Jadi kesempatan politik dari Pak Ara untuk kemudian eh, mengikuti langkah politik Pak Jokowi, dan Mhm. bisa jadi dalam kalkulasi dia, dia akan mendapatkan posisi politik yang lebih baik Baik. dibandingkan dengan saat ini dalam kontestasi di internal partai politik PD Perjuangan. Oke, Begitu. Mas Erlangga, ini menarik kemudian jika kita meminjam bahasa Mas Ara begitu mengikuti langkah politik dari Presiden Jokowi, bukankah ini seakan-akan mengafirmasi, menjustifikasi posisi hari ini begitu? Meski kan sebetulnya Pak Jokowi juga tidak secara clear mengatakan itu di publik begitu, Mas Erlangga. Iya, kalau saya pikir bahwa ini berhubungan dengan posisi politik Pak Jokowi. Nah, saya pikir yang menjadi variabel itu bukan pada posisi Bang Ara, tapi kemudian kalau kita melihat baik pada kontestasi di internal partai PD Perjuangan ataupun orientasi politik adalah sikap politik yang berbeda dari Pak Jokowi. Nah, itu kemudian yang diikuti salah satunya oleh Bang Ara di sini dengan mengambil itu menjadi ruang kesempatan politik Mhm. gitu. Oke. Nah, dari sini saya melihat bahwa variabelnya pada kontestasi di internal adalah Pak Jokowi dengan dalam konteks ini Bu Mega, tapi kemudian kita lihat misalnya dalam konteks elektoral, hal ini masih tetap tidak berpengaruh banyak terhadap posisi elektoral dari PD Perjuangan. Oke, baik baik. Begitu. Ini sebetulnya sejalan dengan banyak narasi dari berbagai survei yang mengatakan sebetulnya migrasi pemilih tidak akan banyak berubah, apalagi 1 bulan menjelang menjelang pencoblosan begitu. Iya, Tapi yang iya. menarik adalah ketika Anda mengatakan sebetulnya instrumen pentingnya adalah seorang Jokowi, apakah kemudian artinya ini secara bertahap akan ada arah-arah yang lain yang kemudian mendeklarasikan mundur dan berpindah kubu kepada 02 dan Jokowi begitu? Anda melihat seperti apa, Mas Erlangga? Kalau saya masih melihat bahwa eh, belum belum tentu langkah dari arah ini akan diikuti oleh misalnya kader-kader yang lain dari PD Perjuangan. Nah, saya pikir bahwa dalam konteks ini yang menentukan itu kemudian adalah pada bagaimana engagement dari partai politik dengan konstituennya, gitu. Nah, kalau saya melihat bahwa variabel dari kader-kader politik yang menyeberang itu sangat ditentukan oleh bagaimana posisi mereka dalam kontestasi di internal partai politik, Mhm. dan melihat dalam kalkulasi apakah dengan menyeberang tersebut akan memberikan keuntungan politik bagi mereka dalam posisinya yang baru. Nah, saya masih belum melihat bahwa hal itu akan kemudian segera diikuti dengan begitu banyaknya misalnya migrasi dari kader partai kepada pilihan politik yang lain. Mhm. Oke, masalah nggak, saya ingin masuk atau kemudian meminta analisa Anda lebih dalam soal bagaimana kemudian internal PDIP begitu. Bukankah dengan paling tidak hanya Mas Ara yang kemarin kita ketahui beberapa waktu yang lalu ada Mas Budiman Sujatmiko, apakah ini menunjukkan gesekan faksi yang artinya belum tuntas walaupun kemudian nama Ganjar sudah diputuskan begitu, apalagi ini menjelang pencoblosan 1 bulan lagi, Mas Erlangga? Iya, kalau kita melihat misalnya baik Bang Ara atau kemudian Mas Budiman Sujatmiko sendiri, misalnya kalau kita melihat, kita bisa perhatikan posisi Pak Mas Budiman Sujatmiko itu kemudian eh, dalam dalam positioning di PD Perjuangan sendiri, misalnya beliau tidak merupakan bagian dari kekuatan signifikan di DPP PD Perjuangan, dan Mas Budiman Sujatmiko sendiri bukan menjadi anggota legislatif yang terpilih dari 2019 sampai 2024. Artinya, kalau kita melihat kekuatan konkret dari Mas Budiman ataupun Bang Ara, itu saya pikir dalam kontestasi politik dan posisi politik di PD Perjuangan masih tidak signifikan. Oke. Artinya, selain dari Pak Jokowi, masih belum kita lihat bahwa kader-kader partai yang utama di PD Perjuangan kemudian mengambil sikap politik bermigrasi dari PD Perjuangan ke posisi politik yang lain. Gitu. Oke, artinya tidak akan ada migrasi signifikan begitu ya setelah ini, Mas Erlangga terakhir? Saya pikir belum signifikan. Kalau dilihat dari dinamika dan perubahan itu sampai saat ini hal yang biasa, Mhm. dan belum kemudian diikuti oleh kekuatan yang signifikan di PD Perjuangan dalam langkahnya bermigrasi pada
posisi politik yang lain. Oke, Gitu. baik. Kita akan lihat 1 bulan ke depan seperti apa menjelang 14 Februari. Terima kasih atas waktu dan insight dari Anda, Mas Erlangga Pribadi Kusman, analis politik Terima kasih Universitas Mas Bram. Erlangga Surabaya telah bergabung bersama kami. Selamat malam, sehat selalu Mas.